anak-anak Ibu kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya kabarnya dalam keadaan semangat dan dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini, kita masuk pembelajaran muatan IPA. Pada hari ini, kita sudah masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Siswa mampu menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Siswa mampu menjelaskan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Siswa mampu menyebutkan peranan pemerintah dalam pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Dan siswa mampu menyebutkan peranan masyarakat dalam pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara tumbuhan dan hewan beradaptasi terhadap lingkungannya. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaatnya adalah untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup. Bentuk atau struktur khusus tersebut bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut adalah beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, kita mempelajari manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Yang pertama, kita akan belajar apa manfaat lidah buaya bagi manusia dan lingkungan. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering, yang dimaksud dengan xerofit. Tumbuhan lidah buaya memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka bakar. Yang kedua adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang berkadar garam tinggi atau disebut sebagai halofit. Tumbuhan yang berkadar garam tinggi biasanya tumbuh di pantai, muara sungai, dan laut. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Nah, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan abrasi? Abrasi adalah pengikisan tanah atau pengikisan batuan yang diakibatkan oleh terjangan air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Baru hewan domba.
Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kain wol biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, itu adalah beberapa tumbuhan dan hewan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Sekarang kita lanjut, bagaimana pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut endemik, artinya tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Nah, berikut beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Pertama, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya, yaitu bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan Padma raksasa. Misalnya, menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Kita juga dapat turut serta melestarikan Rafflesia, misalnya dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Selanjutnya adalah tumbuhan cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit dibudidayakan. Kecamba dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang pada tumbuhan yang lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Dan peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, yang pertama itu adalah orangutan. Orangutan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan, seperti kerjasama WMF Indonesia dalam pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Selain itu, sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera mempunyai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka
karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya, Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Sebagai anak-anak yang hebat, kita harus mengisi kemerdekaan dengan cara memperhatikan dan melestarikan alam di sekeliling kita. Tetap semangat dan tetap berkarya.